Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fatiha ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa aba'i wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin. Salawatullah wa salamu alaihi majma'in wa razwaji Rasulullah wa ahli baiti wa dhurriyati wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal arwah jamil awliya wa salihin wa syuhada wal muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal mufassirin wa a'immatul mujtahidin wa muqallidin wa jami' musannifil kutubin nafi'ah khususan al-ruh bil irsyad wa ghathil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa masyaikhihim wa talamidatihim al-muntasibina lima muhibbihim al-muta'alliqina bihim wal arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhum al-jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Ila qawlihi wa minal ghaflati an yaqra al-abdu al-Qur'an al-karim aw yasma'ahu fala yatadabbaruhu wa la yatafahhamu ma'ani wa la yaqifu 'inda awamirihi wa zawajirihi wa mawa'idihi wa qawari'ihi wa kadzalika ahaditsur rasul alaihi salatu wassalam wa kalam salaf as-salih ridwanullah alaihim. Wa minal ghaflah, termasuk daripada kelalaian hati, an yaqra'al abdu, seorang hamba membaca Al-Qur'an Al-Karim, Qur'an, au yasma'ahu, atau dia mendengarkan Al-Qur'an, fala yatadabbarahu, maka dia tidak mentadabburinya, tidak meresapinya, wala yatafaham ma'ani, tidak mencari kefahaman di dalam makna-makna Al-Qur'an, wala yaqifu, tidak berhenti, tidak diam, inda awamirihi, di dalam perintah-perintahnya, wa zawajirihi, dan larangan-larangannya, wa mawa'idihi wa qawari'ih, nasihat-nasihatnya, peringatan-peringatannya, wa kadzalika ahaditsur rasul, begitu juga hadis-hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga kalamnya salafus salih ridwanullah alaihim. Di pertemuan sebelumnya menjelaskan, menerangkan tentang bahayanya hati yang keras dan lalai. Tentunya antara keras, atos, dengan lalai ini berbeda. Kalau atos ini tidak sama sekali terpengaruh dengan nasihat dan tidak menjadi lunak ketika ingat mati, janji baik atau janji buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini sangat beresiko bagi yang memilikinya. Tentunya resiko terbesar akan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah jauh dari rahmatnya Allah, konsekuensinya itu adalah tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang masuk surganya Allah itu dengan rahmatnya. Sebagaimana sering kita mendengarkan cerita Bani Israel yang beribadah 500 tahun minta masuk surga dengan amalnya, sehingga ketika ditimbang dengan satu bola mata dari kenikmatan, amal 500 tahun tidak sama sekali memiliki beban berat daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu bola mata. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, lan yadkhula ahadun al jannata bi amalihi. Gila wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga dengan amal perbuatannya, karena amal perbuatannya. Ditanya Rasulullah, sekalipun kau wahai Rasulullah, sekalipun aku, kecuali Allah memberikan dan mencurahkan rahmatnya kepadaku. Nah, kalau Nabi kita tanya apakah diberi rahmat, Nabi diutus sudah menjadi rahmat. Sudah pasti Nabi adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang hatinya atos, keras, ini jauh dari rahmatnya Allah. Dan disabdakan oleh Rasulullah, ab'adul asya' minallah, ab'adul asya' ilallah ta'ala al-galbul qasi. Paling jauhnya sesuatu dari Allah adalah al-qalbul qasi, hati yang atos dan keras. Dan termasuk daripada tanda celaka yaitu qaswatul galab. Di bawah keburukan daripada qaswa yaitu ghaflah. Ghaflah ini dibangunkan nggak bangun, diingatkan nggak menghiraukan, karena sibuk dengan kelalaiannya, sibuk dengan syahwat dan hawa nafsunya. Sekalipun keburukan dan kejahatan ghaflah ini di bawah qaswah, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mentaati orang-orang yang hatinya lalai. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Katanya Allah, wala tuti', jangan pernah kamu taat patuh kepada siapa? Man aghfalna qalbahu, yang aku lupakan hatinya. Dilupakan dari apa? An dzikrina, mengingatku. Orang itu nggak ingat Allah, sudah lupa dari Allah, lalai dari Allah. Wattaba hawa, sudah dilupakan oleh Allah darinya. Orang itu wattaba hawa, mengikuti hawa nafsunya, kesenangan syahwatnya, kesenangan nafsu. Kenapa nafsunya? Ini jangan ditaati. Bahkan Nabi Muhammad SAW diwaspadakan oleh Allah jangan termasuk menjadi dari kelompok orang-orang yang lalai. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Setelah Allah memerintahkan untuk mengingatnya selalu,
baik di waktu pagi malam dengan lantang ataupun samar. Wala takum minal ghafilin. Kemudian Allah mengatakan jangan kamu menjadi dari orang-orang yang lalai. Lah berarti sama-sama buruknya. Sekalipun Ghazwah lebih buruk, lebih parah keburukannya. Akan tetapi namanya keburukan tetap keburukan. Lah di sini diterangkan apa aja termasuk daripada kelalaian hati itu apa. Kemarin menjelaskan tentang arti ghaflah, ghaflatul qalb, hatinya yang lalai. Sekarang disebutkan satu persatu di antara kelalaian hati, yaitu pertama an yaqra'al abdu al-Qur'an al-Karim. Seseorang membaca Al-Qur'an, tapi ketika membaca tidak meresapinya, tidak menghayatinya, tidak merenunginya, sehingga apa yang dibaca dia nggak ngerti. Apa yang dibaca tidak membuatnya sadar, tidak membuatnya ingat, tidak membuatnya dekat, tidak membuatnya bertobat. Jadi seakan-akan nggak ada manfaat dari membacanya. Mestinya kalau kita membaca Al-Quran itu harus apa? Tadabbur. Karena Al-Quran ini diturunkan bukan seperti majalah. Kita membaca paham nggak paham nggak masalah. Tapi Al-Quran ini perlu saat kita membacanya mengetahui, memahami. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai apa? Panduan hidup yang memberikan kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Qur'an dengan apa? Tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Warattilil Qur'ana. Kenapa dengan tartil? Karena di antara dapat memahami Al-Qur'an ketika seseorang membacanya dengan tartil, tidak cepet-cepetan, tidak terlalu lama, tidak terlalu lambat. Jadi nyantai. Jadi dia bisa fokus, konsentrasi, memahami apa yang ia baca. Masalahnya ketika kita berusaha memahami, setan itu nggak seneng. Akhirnya dia membuat apa? Kita terburu-buru di dalam membacanya. Dang mari. Kapan selesai, kapan selesai. Lah yang aneh itu apa? Sudah niat untuk menghatamkan Quran, niat hataman, tapi dang mari. Loh, mestinya kalau sudah niat untuk hataman, lapo ke susu. Berarti kan mestinya nyantai. Ini ke susu. Nggak niat berarti. Kalau dia niat pasti apa? Nyantai. Karena apa? Sudah niat hari itu hataman Quran. Nyantai, enggak, buanter. Buanter bacanya. Ini sering kita ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika bacanya terlalu cepat ditegur, wala ta'jal. Ditegur sama Allah, jangan kesusu, jangan terburu-buru. Loh, ini yang langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad dengan bahasanya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mengetahui diturunkan karena apa.
Langsung kan Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan ini kepada umatmu, kepada sahabatmu, kepada orang-orang. Tahu, sedangkan kita nggak tahu. Ini diturunkan karena apa nggak tahu. Butuh ngeliat tafsir, butuh nyari tafsir. Nabi Muhammad ditegur apa? Wala ta'jal. Kita nggak ngerti, nggak paham, kesusu. Lah sekarang bisa memahami gimana? Sehingga Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau berkata di dalam perkataannya, Pak, la khaira fi qiraatin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikannya sama sekali seseorang yang membaca Al-Qur'an tidak mentadabburinya. Enggak ada kebaikannya sama sekali. Sehingga kita perlu membaca Al-Qur'an itu pelan-pelan. Nggak ada ketentuan kita harus membaca sekian, nggak ada. Kita membaca 1 lembar boleh, 2 lembar boleh, 3 lembar boleh, 1 juz boleh, bahkan membaca setengah lembar boleh, 1 ayat setiap hari boleh. Kalau bisa dengan mentadaburinya. Makanya para salaf itu mereka di dalam membaca Al-Qur'an itu satu orang ada beberapa kali baca, beberapa kali baca. Jam sekian baca untuk menghatamkan seminggu sekali. Jam sekian ini gambaran gampangnya. Jam sekian dia membaca untuk dihatamkan 1 bulan sekali. Jam sekian dihatamkan setahun sekali. Ada yang bahkan seumur hidup nggak hatam. 1 orang loh ini. Apa bedanya? Kalau yang dihatamkan seminggu sekali, ya baca. Yang 1 bulan itu lebih dari yang seminggu. Yang 1 tahun ada yang bahkan dia nggak hatam sama sekali, apa? Karena tidak menambah bacaannya kecuali yang sebelumnya sudah diamalkan. Yang sebelumnya sudah diamalkan baru dia membaca ayat berikutnya. Diamalkan baru baca ayat berikutnya. Jadi tidak hatam, kadang sampai mati belum hatam. Bagian bacaan itu kadang sampai mati belum hatam. Kalau kita kan nggak punya bagian sama sekali. Untuk yang sampai hatam aja loh, nunggu kalau di musola atau masjid dekat rumah kita mengadakan 1 bulan sekali hataman. Kalau enggak moco. Kalau enggak baca kita. Al-Qur'an hampir tidak pernah kita baca di rumah kita, apalagi di masjid dan di musola. Dan tidak ada rasa kehilangan dari kita. Nggak ada rasa kehilangan, nggak ada rasa aneh. Kita nggak membaca Al-Qur'an nggak ada rasa aneh. Padahal kalau kita masuk restoran nggak ada menu, bingung kita. Ya apa sih restoran ini kok ada menu nih? Bingung kita. Masuk restoran nggak ada menunya, bingung. Padahal kalau pegawainya datang mau makan apa, kita tanya ada apa aja, ini, tinggal kita minta. Tapi kalau kehidupan, siapa yang nawari kita? Malaikat datang? Nggak mungkin. Dari mana kita bisa Al-Qur'an? Oh, kehidupan seperti ini, kehidupan itu seperti ini. Dari Al-Qur'an. Tapi kita nggak pernah merasa kehilangan. Membacanya tidak, bagaimana mentadaburinya? Coba bayangkan. Termasuk daripada kelalaian, membaca tidak mentadaburi, tidak mencari faham atau mengerti maknanya. Ini yang membaca. Lah kalau kita nggak membaca, termasuk dari apa coba? Yang membaca tidak mentadaburi termasuk daripada kelalaian. Kalau nggak membaca, ya lebih parah tingkatan kelalaiannya ini. Oke, nggak membaca, karena mungkin nggak bisa membaca. Dia bisa mendengar. Kalau dia tidak bisa membaca, dia bisa mendengar. Lah ketika mendengar juga harus gitu. Makanya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, jangan kita sibuk ngomong.
Yang biasa terjadi itu kalau di walimah. Walimah dibacakan ayat Quran, omong-omongan. Padahal dibacakan 1 ayat, 2 ayat tok di dalam walimah itu. Baik itu walimatul urus, baik itu walimatul khitan atau walimatul safar dan yang lain sebagainya. Dibacakan hanya beberapa ayat. Sudah nggak tahan mulut kita untuk ngobrol, omong-omongan. Ini dibacakan ayat Al-Quran. Kemudian di tahlilan dibacakan ayat atau surat Yasin atau beberapa ayat Al-Quran, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain. Kita pun juga seperti itu, ngobrol. Ketika hataman tadarusan di masjid itu hataman sama, yang satu baca dengan mic, yang lainnya ngobrol. Ramadan juga gitu. Ketika satu membaca dengan mic menghadap ke kiblat, yang lain ngobrol di teras. Ngobrol di teras dengan kopinya, dengan gorengannya, karena sudah dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari nggak rokokan. Dintek norong bungkus sekaligus di saat tadarusan. Kan hebat itu. Padahal perintahnya Allah, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an pada kalian, katanya Allah, ansitu, diamlah. Perintah itu, ansitu, diamlah. Bukan hanya sekedar diam, wastami'u, berusahalah dengan kuat mendengarkannya. Jadi bukan sekedar yang penting terdengar, enggak, tapi benar-benar dengarkan. Jadi diam dan benar-benar dengarkan. Untuk apa? La'allakum turhamun, agar kamu dirahmati. Berarti kalau nggak diem, dirahmati? Ya enggak. Kalau nggak dirahmati, dimurkai, naudzubillah min dzalik. Lah kalau nggak bisa membaca, kita mendengar. Lah ketika mendengar, berusaha apa? Tadabburi apa yang kamu dengarkan dari bacaan Al-Quran. Tadabburi, berusaha fahami arti yang dibaca dari Al-Quran tadi itu. Dibacakan Al-Quran gitu. Itu orang mukmin. Makanya idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imana. Jika dibacakan Al-Quran di hadapannya, zadathum imana. Keimanannya itu bertambah, meningkat. Orang mukmin. Karena apa? Karena dia ketika dibacakan mendengar. Diam, mendengar, mentadabburi seperti orang yang membaca. Sama-sama meresapi, yang membaca meresapi, yang mendengarkan meresapi. Sekarang sing moco nggak meresapi, yang mendengarkan nggak meresapi. Jadi sama-sama nggak meresapi, jadi ini meresapi. Nah, nggak ada manfaatnya. Lah dia dapat manfaat, yang mendengar juga nggak dapat manfaat akhirnya. Nah, ini termasuk daripada kelalaian. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada perintah-perintah. Kan ada perintah-perintah. Ittaqullaha, perintah, bertakwalah kepada Allah. Dia nggak berhenti dalam itu, kemudian berusaha bagaimana menjalankannya. Udzkurullaha, berzikirlah, ingatlah selalu kepada Allah, perintah untuk selalu ingat. Dia kemudian nggak berhenti melihat keadaan dirinya. Oh, ini Allah memerintahkan untuk selalu ingat. Aku kok nggak ingat? Aku kok lupa? Nggak mengembalikan kepada dirinya, pokoknya moco. Allah memerintahkan untuk melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, ketaatan ini, ketaatan itu. Dia nggak berhenti untuk melihat dirinya dari perintah-perintah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, menjalankan atau tidak. Begitu juga tidak berhenti di dalam pelarangan.
Allah melarang kita melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kefasikan dan yang lain sebagainya. Kita nggak berhenti untuk melihat, ya Allah, aku melakukan kemaksiatan ini, aku melakukan kemungkaran ini, aku melakukan kezaliman ini, aku melakukan kefasikan ini. Enggak. Sehingga kita menjauhi, menghindari dan menghilangkan dari diri kita, nggak ada. Jadi nggak berhenti, pokoknya mau cotok wis. Nggak ada perintah yang kita jadikan kemudian koreksi diri sehingga kita menjalankannya. Tidak ada larangan yang kita berhenti sejenak untuk koreksi diri, meninggalkan dan menghapusnya dari kehidupan kita. Anjuran pun seperti itu. Dalam Al-Quran ada anjuran-anjuran, kita pun nggak berhenti. Ini anjuran Al-Quran untuk kebaikan, kita nggak berhenti. Akhirnya untuk melakukannya, mengerjakannya. Ini anjuran Al-Quran untuk ditinggalkan karena keburukan, kejelekan yang akan kita dapat. Kita pun nggak berhenti untuk meninggalkannya. Jadi seakan-akan kita membaca tapi nggak ada dapatnya. Itu Al-Quran. Begitu juga hadisnya Nabi. Nabi memerintahkan ini, Nabi memerintahkan itu. Kita nggak melakukannya, kita nggak mengerjakannya, cuma baca. Nabi melarang ini, Nabi melarang itu, kita pun hanya membacanya, nggak meninggalkannya. Tidak ada jadikan bahan renungan. Ya Allah, Nabi mengatakan seperti ini, aku nggak melakukan. Gimana ini? Kenapa aku nggak melakukan ini? Nabi melarang ini, kenapa aku lakukan? Padahal dilarang oleh Nabi. Apa yang membuat aku terus melakukannya, mengerjakannya? Nggak ada. Wis pokoknya moco. Pokoknya jalan. Begitu juga kalamnya para salafus soleh. Lah ini termasuk daripada kelalaian. Jadi Al-Quran, hadisnya Nabi, perkataan para aulia dan orang-orang yang dekat kepada Allah tidak membuat kita menambah keimanan, menambah ketaatan, mendekat kepada kebaikan. Justru kita tetap asik dengan kemaksiatan, kemungkaran dan kelalaian. Jadi dari Al-Quran, dari hadis, dari kalamnya orang-orang yang soleh, nggak ada yang merasuk dalam diri kita yang dapat merubah dan menghilangkan penyakit dari hati kita. Seakan-akan minum obat tapi nggak ada reaksi, nggak ada efeknya. Dan ini bahaya kalau kita terus minum obat, nggak ada reaksi, nggak ada efeknya. Bisa penyakit yang datang, bukan kesembuhan tapi penyakit. Kenapa? Minum obat nggak ada perubahan. Makanya dokter pun kalau kita beli obat itu, kalau memang dalam jangka sekian tidak ada kemajuan, tidak ada kebaikan meningkat, maka hentikan. Kenapa? Bahaya nanti. Itu di obat-obat sudah ditulis. Untuk apa? Merujuk ke dokter. Saya sudah minum ini tapi nggak sembuh-sembuh. Akan dokter memberikan apa? Yang lainnya. Oh berarti nggak cocok. Oh ini kurang dan lain sebagainya. Seperti itu. Kan seperti itu akhirnya. Nah sama kita ini mendengarkan ayat Al-Quran, hadisnya Nabi, kalamnya salaf nggak merubah. Bahaya ini. Ini bahaya. Makanya termasuk daripada kelalaian. Nah kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita dari kelalaian dan membuat kita ingat daripada kelupaan sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan mudah-mudahan Al-Qur'an dapat kita baca, kita tadabburi dan kita fahami makna-maknanya, arti-artinya sehingga kita dapat menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, menghindari apa yang dianjurkan untuk kita hindari, menjalankan apa yang dianjurkan untuk kita jalankan. Dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi bukti baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penerang dalam kuburan kita. Dan mudah-mudahan hadisnya Nabi dapat kita fahami, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita di dalam menjalankan keimanan, ketakwaan dan ibadah, menjauhkan kita dari kemaksiatan, kemungkaran dan kefasikan, kezaliman. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.